Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali lagi bersama Pak Kayik di budidaya desa kita. Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan, kelancaran, barokah, amin. Nah, ini selamat siang, jam setengah 2 saya ke sawah ini karena membuat ini lubang tanam untuk tanaman terong. Ini rencana saya tumpang sarikan dengan terong ungu dan terong hijau dan cabai rawit. Nah, gimana caranya setelah kedelai dipanen habis? Nah, kita ganti lagi, rolling lagi tanamannya. Ini kan sudah kering, ini lahannya sudah kering, dikeringkan dulu, istilah Jawanya digadang biar airnya itu menguap. Karena kalau menguap kita kasih air lagi, itu tanahnya bisa gembur lagi, melonyok gitu ya. Di sini tanahnya tanah tak ada hujan, jadi kalau nggak ada hujan, nggak ada air, karena itu ada sumur bor di sana. Kalau kita pengen tanam lagi, kita tinggal ngelepi sistem lep gitu aja. Nah, kenapa kok saya lubangi seperti ini, seperti di ban? Lihat ini ya, ini kan saya lubangi pakai garpu karena untuk wadah ayam, wadah kotoran ayam petelur untuk pupuk dasaran terong. Nah, gimana untuk dasarannya? Kita kasih pupuk dulu, dikasih satu persatu per lubang gitu. Setelah pupuknya sudah terpenuhi sampai sana per lubang, baru kita berikan bibit terong. Nah, sebelum bibit terong itu ditanam, alangkah baiknya ini gulma-gulma, rumput-rumput ini kita spray menggunakan herbisida. Terserah mereknya apa, yang penting menanam itu kuncinya di rumput. Kalau rumputnya kita bersih, insya Allah tanaman kita tidak kurus karena nutrisinya tidak berebut sama suket atau rumput gitu. Nah, ini saya akan tunjukkan gimana caranya ngelubangi pakai ini, mencek ini biasanya saya lubangi sendiri, nyicil gitu. Nah, gimana? Nah, sesudah kita mencek, saya tunjukkan dulu ya, di skip dulu biar nggak kepanjangan durasi. Nah, ini kan sudah saya garbu, ini lubangnya satu garbu aja sudah cukup. Ini lubangi ini tanpa mengolah tanah terlebih dahulu, karena kalau kita sering mengolah tanah dalam keadaan kering akan mematikan unsur hara di dalam tanah. Kalau kita selalu ngaduk tanah tapi dengan sistem kering, bakterinya akan terpapar sinar matahari, akhirnya jadi mati bakterinya. Nah, ini kan kalau kita beda lagi kalau kita nanam padi. Kalau padi kan terendam air, karena kita dibajak kerendam air, bakterinya turun ke dasar tanah, anyep. Jadi kalau kita hanya menyingkali gitu aja, bisa-bisa tanah kita jadi rusak. Maka dari itu kita berikan kompos fermentasi agar tanah ini tetap subur makmur alami gitu ya.
Oke, saya akan tunjukkan bagaimana untuk melubanginya. Lenceknya sekitar jarak 50 cm atau setengah meter. Itu agar intensitas matahari, intensitas udara itu bisa berjalan lancar, tidak saling berdekatan uyul-uyulan gitu, karena uyulan gitu mengakibatkan penyakit khususnya jamur. Kalau enggak gitu buahnya itu trotolen atau berjamur benik-benik gitu kalau kita kepadatan. Jadi untuk teknik tanam terong ini juga diperhatikan jarak tanamnya. Kalau kita terlalu rapat ya, kalau metik saja kita susah. Jadi kalau kita akan ini 50 cm. Nah, itu 50 cm kita begali dulu. Oke, kita begali dulu ya. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan gimana untuk melencek, untuk membegali. Ini agak keras karena kering. Saya sengaja buat kering karena agak biar ntar kalau kita aliri air atau sistem lep bisa gembur lagi, bisa londet gitu lah. Oke, siap. Caranya kira-kira dalamnya 30 cm aja. Setelah kita selesai melubangi, ini sudah terlubangi semua. Nah, ini kira-kira dalamnya 30 cm. Nah, ini kita buangi, ini 30 cm. Nah, ini kita kasih kotoran kohoi ayam sebanyak 3 genggam. Agar kenapa kok saya lubangi seperti ini, karena komposnya biar tidak lari ke saat kita aliri air dari atasnya, biar dia terperangkap di sini, menimbulkan sebuah kompos baru di dalam tanah untuk titik fokus di dalam akar terong. Nah, ini akar terongnya di sini agar tidak lari kemana-mana. Kalau kita memupuk terus di bawahnya, di bawah lari air, ini suketnya pasti akan sangat subur, itu berebut sama akar terong. Nah, ini kan sudah kemarin saya obat herbisida mulai menguning, ini mati, ini tumbuh subur. Tumpang sari ini untuk menyetabilkan sebuah komoditas. Kalau komoditasnya itu yang satu turun, yang satu lagi pasti akan naik. Karena itu kita menghindari ketekoran dalam berbudidaya. Kalau kita suatu saat menanam ini alpukatnya lagi tinggi, nah jambunya lagi turun, kita kan bisa terdorong oleh alpukat ini untuk melanjutkan perjuangan kita menuju masa depan petani. Yes. Ya kan, kalau kita alpukatnya turun, kalau tumpang sarinya itu berhasil, komoditasnya harganya baik, itu kan bisa menyokong untuk merawat
alpukatnya, jambunya gitu. Kalau kita menanam di sebuah lahan, kalau kita satu komoditas saja itu takutnya kalau harganya lagi ngedrop itu kita yang kelempengan, ya kan? Ya kita untuk kadang untuk beroperasi untuk mengunduhnya saja sudah buntung, gimana mau untung kalau harganya anjlok. Itu kan tidak ada untuk pendopeng yang lain. Kalau ini kan bermacam-macam tanaman, ini juga bisa kita untuk mengasah keahlian kita karena hamanya itu cukup lumayan banyak. Kalau kita tidak jeli mengamati hama dan UPT-UPT yang lain, itu juga beresiko. Jadi kita kontrol, sebuah tantangan bagi penanam tumpang sari kayak gini, karena ini hamanya kan berbeda-beda, jadi kita harus seleksi. Kalau kita sejenis saja itu aja, tapi di sisi keuntungan lainnya, kalau ada harga komoditas satu yang jeblok, kita bisa terangkat oleh komoditas lain yang ditanam oleh di lahan ini. Nah, semoga bermanfaat. Ilmu saya berkebun. Nah, saya akan tunjukkan caranya untuk menanam terong. Nah, tumpang sari dengan buah-buahan alpukat dan jambu. Nah, gimana caranya saya akan tunjukkan semua sampai masa pembuahan. Nah, jangan lupa di subscribe ya lur, dan di like, di share agar channel saya bisa berkembang, memberikan inspirasi baru untuk masa depan petani. Oke, ini bibit terongnya yang ntar dialokasikan ke lahan yang tadi sudah kita cemplongi atau cangkuli. Segini totalnya 1600 bibit, dan ini kurang separuh, ntar kita carikan lagi. Ini kita semai, kita panaskan dulu biar agak kaku. Ini kalau sudah kaku, terkena sinar matahari langsung tidak lemes. Ini bikin mantap. Ini 1000. Nah, cukup sekian tutorial dari saya, Pak Kayi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya lur, agar channelnya Pak Kayi di budidaya desa ini semakin berkembang lagi. Amin.